Ya, si sleep paralysis ini ada 2 tipenya. Kalau beberapa saat waktu tertidur itu namanya hypnagogia, terus kalau yang dalam keadaan sadar tapi masih ngerasa begitu namanya hypnopompic. Terus untuk sleep paralysis ini sebenarnya tidak membahayakan karena kita di alam bawah sadarnya sudah dibekali sistem untuk bertahan dari itu semua. Cuman tergantung lagi dari kitanya, kita bisa melatih alam bawah sadar kita enggak gitu kan, Oh, atau terbiasa enggak gitu. oke. Kalau apa namanya daringnya sendiri ada penjelasannya dari halaman ini untuk hypnagogic dan hypnopompic. Jadi untuk mengenai di sini kan ada pemaknaan dari bahasa para psikologi sendiri, Seekers, biar lebih dapat informasi. Hypnagogia, kalau jadi bilang hypnagogia gitu. Ini sebenarnya lebih ke arah Seekers yang mungkin pernah mengalami sleep paralysis ini sebenarnya harus memperhatikan apakah ketika baru saat tertidur itu langsung seperti berasa reperpan atau ada yang niban badan, itu sebenarnya sudah ditungguin sampai tertidur. Nah, tapi kalau misalnya sudah tertidur lama, tiba-tiba berapa jam kemudian baru mengalami, itu sebenarnya baru disebut yang bahasa kedua, hypnopompic itu sendiri. Nah, ini sebenarnya ada situasi yang berbeda di dalam dua klasifikasi ini. Yang pertama itu sebenarnya sudah ditungguin untuk tertidur. Yang kedua, sebenarnya situasi di mana ketika tubuh kita tertidur, maka bawah sadar kita itu dan otak kita itu sedang memproses situasi di mana untuk menghindari penyakit di kemudian hari. Bentukannya terkadang dalam memori-memori bawah sadar kita itu banyak sekali toksik, parasit ataupun racun-racun pikiran yang sebenarnya kalau tertimbun itu bisa menyebabkan minimal stres ataupun maksimal stroke, bahkan kematian itu sendiri. Seperti itu perbedaannya, jadi untuk lebih memudahkan seperti itu. Sekian. Baik. Tapi kalau yang di hypnopompic ini sendiri masuk di udah REM nggaknya, rapid eye movement? Setelah setelah REM. Oke. Oh, banyak ya. Mimpi yang berlapis kalau seru mas enak ya. Mimpi yang berlapis, kalau itu nightmare, bye bye, nyebelin itu. Kalau terpurba, rep-repan saya seperti semakin lama makin meningkat levelnya. Yang paling seram karena pernah mengalami mimpi berlapis, dah sulit untuk balik sadar. Kenapa ya? Terus mau nanya dongnya, kalau biasanya aku mau tidur tuh lagi baru banget tidur, rasanya kayak kejatuh gitu badannya, terus kaget kayak gerak-gerak gitu. Itu kenapa sih? Itu bagian dari sebentar. Tunggu. Oke. Itu sebenarnya bagian dari adaptif dari NREM stage 2, di mana ketika suhu tubuh kita sendiri itu berubah dari yang karena aktivitas sehari-hari kemudian jadi lebih istirahat, sehingga ada bagian otot-otot tubuh kita yang tegang sehari-hari tanpa kita sadarin, dan kemudian itu bentukan dari automatically relaksasi dari otot-otot itu sendiri sebenarnya. Sampai kayak rasanya, aduh kok jatuh baru tidur. Ya, itu biasanya bentukan kejutan shock, shock dari brain kepada otot-otot di tubuh untuk bisa memperlancar peredaran darah ketika tidur, karena kan sedang kinerja untuk mereset keseluruhan sel-sel di tubuh seperti itu. Berarti itu good sign ya? Good sign itu totally itu mengenai biologi, tentang biologik tubuh kita sendiri seperti itu. Thank you-nya. Jadi ini breakdown penyebab dari sleep paralysis, dan yang paling besar itu ternyata ada di spiritual causes. Ternyata si spiritual sendiri yang menyebabkan Iya. alias kita sendiri.
Dan alasannya kenapa disebabkan, jawabannya ada di halaman selanjutnya. Selanjutnya. Akan ada chat yang menanyakan, kok bisa di spiritual consciousness? Nanya. Udah dijawab, ada kok. Tapi kembali lagi, kalau buatnya is a good sign. Ketika kita sedang melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri, termasuk dalam urusan mental, spiritual, dan ketika ada halangan atau tantangan, berarti is a good sign. Berarti kita sedang melangkah. Kalau sampai tidak ada good sign, tantangan, challenging, ataupun hambatan, berarti kita masih jalan kaki di tempat. Gitu. Hanya lebih baik stres menghadapi hal-hal yang challenging dibandingkan kagak stres, terusnya tiba-tiba bodoh gitu kan. Gitu aja sih sebenarnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak yang di sini? Kita masuk ke rumusan sederhana berikut ya. Cila rumusan sederhana sih, soalnya nggak seperti kemarin Kak Martin kan baca rumusan fisika, kimia gitu kan ya. Ini lebih ke fisik sebenarnya. Hubungan dengan soul dan energi itu sendiri. Kan di sini sudah terlihat ke fisik itu terkadang kalau kita badan luka atau kenapa-kenapa gitu, terkadang penyembuhannya itu lama banget. Sementara manusia itu memiliki self healing yang luar biasa apabila energinya memang full. Cepat sekali penyembuhannya. Tapi kalau lama, apapun itu terkadang berarti di dalam tubuhnya atau di dalam bioelektrik tubuhnya ini sedang dihinggapi oleh energi-energi negatif. Perbedaannya di situ untuk membedakan misalnya kita sedang ada kenapa-kenapa tapi sembuhnya tuh lama kayak gitu. Nah, itu secara fisik sampai ke situ efeknya. Sementara kalau dari vital body sendiri, lower vital energy thereby reducing physical and mental activity. Di sini berhubungan dengan tubuh eteris kita sebagai jiwa. Ini kan juga ada bentuk tubuhnya secara eterik yang mengikuti bentuk dari fisik kita sendiri yang bisa kita pegang. Ketika itu terkena serangan lewat sleep paralysis, itu akan menurunkan energi vitalitas tubuh eterik kita sih, makanya kita gampang, mungkin ada yang gampang capek padahal udah makan tapi kok capek aja. Itu energi kita diserap habis-habisan oleh dimensi-dimensi negatif tanpa sadar. Sementara dalam aura kita sendiri itu, aura itu memiliki beberapa lapisan sebenarnya, lapisan minimal 5 atau 7 lapisan. Tapi kalau kebanyakan secara umum di masa modern ini bahkan lapisan itu dari 5 ke 7 minimal yang seharusnya seseorang tebalnya segitu, itu cuma sampai di 3 lapisan aja. Yang berarti lapisan pertama itu adalah energi nyawa manusia itu sendiri. Kita mesti perhatikan betapa tipisnya energi eteris jiwa di kehidupan modern saat ini. Oleh karena itu ketika kecelakaan, musibah terjadi, banyak orang meninggal dengan mudahnya. Sementara zaman dulu orang usia panjang-panjang. Nah, ini dipengaruhi dari vital body itu sendiri, Seekers. Gitu. Kita bisa kok. Kita bisa kembali menebalkannya kembali, asalkan kita aware. Itu aja. Gitu ya. Oke. Udah cukup jelas Kak Yuli pertanyaannya? Udah dijawab? Cukup. Ya. Kalau misalnya sakit, itu berarti ada peredaran darah secara fisik yang tidak lancar. Tapi kalau nggak sakit, kemungkinan karena urusannya dengan adanya energi kita yang diserap oleh dimensi negatif tersebut. Gitu. Iya. Banyak tuh orang dari dulu teman-teman bilang tiba-tiba biru nih kayak habis dipukul padahal ngapain gitu kan. Katanya habis dicubit setan kayak apa. Dan seperti kata orang zaman dulu ya ternyata ya. Nenek moyang bilang gitu. Ya begitulah. Iya. Dulu kalau biru-biru nggak sakit, aku dulu sering ngalamin sih juga. Apalagi kalau udah mimpi-mimpi yang mimpi-mimpi sign, mimpi-mimpi nightmare, wah alamat udah. Balik-balik bangun tidur biru-biru semuanya, kayak orang digebukin sekampung. Ini share aja nih buat yang sensitif secara energi ataupun apapun sebutannya di luar sana gitu ya. Ini sewaktu nyanyi terakhir sleep paralysis itu ketika umur 9 dan 10 ya pokoknya tidak lebih dari 12 tahun. Dan itu hanya 2 kali seumur selama itu. Jadi
gini, waktu kecil kan nggak ngerti apa-apa ya mengenai horor-hororan begitu ya, apalagi sleep paralysis bahasa kerennya gitu kan. Waktu kecil tempat tidur itu bertingkat. Kebetulan adik kandung, almarhum adik kandung itu tidurnya di bawah, Nyanya di atas. Udah tidur, tapi tiba-tiba, dan itu lagi liburan ke tempat buyut di Jawa Timur, di Gunung Lawu, Magetan. Itu lagi enak-enak tidur, tiba-tiba udah merem, mata tuh tiba-tiba melek, tapi ternyata sleep paralysis, bahasa kerennya. Waktu itu nggak tahu apa artinya dan nggak pernah cerita ke keluarga. Ada bajunya putih lebar, itu kayaknya bahasanya wewe gombel kali ya. Rambutnya keribu gitu lah, pokoknya kusut banget, lebat gitu. Mukanya ketawa-ketawa, berdiri di atas badannya, terusnya seperti dia tuh memanggil teman-temannya, sini deh, sini, teman atau keluarga gitu. Sini deh, ini bisa gitu. Apa kayak banyak apa, nggak ngerti maksudnya apa, banyak. Terusnya badannya itu diinjak-injak, mereka tuh loncat-loncat di badannya waktu kecil gitu ya. Berasa sakit diloncat-loncatin. Tapi kayak mereka tuh ketawa-ketawa gitu. Tapi setelah udah dewasa baru sadar, asem, energi gue disedotin sama dimensi negatif. Tapi ternyata setelah kita menyadari itu, pada akhirnya secara energi kita kembali lagi. Kita kan baru paham sesuatu setelah mengalami dan mempelajari dan mengobservasi, karena setiap orang berbeda-beda. Semenjak kejadian itu, pada akhirnya Yanya berusaha untuk bagaimana tidak mengalami itu lagi. Yanya pikir itu hanya mimpi buruk, tapi ternyata tidak. Sampai akhirnya waktu itu ada, mari kita sebut saja kalau di dimensi makhluk astral pocong, yang pada akhirnya datang. Habis itu dia bilang, gak usah takut, habis ini tidak ada yang ganggu lagi gitu. Tapi mukanya juga serem, itu umur 9-10 tahun kan. Nggak ada lagi, memang nggak ada lagi datang. Dan sampai dewasa memang si Ocong ini nemenin. Cuma baru kemarin ketika Nyanya sebelum hamil Dede Ubi, akhirnya Nyanya farewell, oke, goodbye Ocong gitu, have a nice life gitu dalam arti ya memang Nyanya lepas gitu, karena manusia memiliki kemampuan untuk melepas apapun entitas yang pernah bersama mereka. Nyanya kasih kemerdekaan di dia meskipun dia sedih dan bingung. Dan Ocong itu sendiri pernah membantu Nyanya menolong beberapa hal terhadap manusia-manusia negatif di sekitarnya ya sebenarnya. Itu baru salah satu pengalaman mengenai metafisik sebenarnya. Itu aja sih. Ini serem ya? Serem nggak sih Kak? Kayak nggak sih Kak? Kayak film Dr. Sleep? Ya. Yang disedot-sedot itu. Sedot. Ini sedot-sedot. Hirup deh. Tapi ada manusia seperti itu. Gitu. Itu nanti ada di hyperdimensional attack. Jangan-jangan itu orang yang pernah kutemui si tukang ojek itu mencoba mencuri energi itu. Nah, itu nanti coba ditanyakan di top hyperdimensional attack. Kalau dalam Kundalini sendiri, Seekers yang berhubungan dengan sleep paralysis ini, kunciannya itu sebenarnya yang paling sederhana ada di 5 titik. Heart chakra, solar plexus, dan sebenarnya root chakra, tapi itu mengarahnya ke arah, pada akhirnya ke arah dengkul, ke arah kaki. Kenapa? Terkadang ketika energi negatif sudah merasuk, bukan bikin kesurupan ya, tapi masuk ke dalam bioelektrik tubuh seseorang, maka orang tersebut akan dibuat sangat malas sekali untuk bergerak. Kayak gitu. Sehingga jiwanya yang masih hidup itu akan dikerokotin. Apa ya kerokotin itu bahasa? Dicemilin. Dikonsumsi. Sedot kok digerogotin, dikerokot. Digerogotin sih Kas, mohon maaf kalau evolusi. Krokot. Jadi kalau dengkul itu kunciannya tuh di heart, solar, dan di root chakra, tapi itu ngarahnya ke kaki. Kalau kita malas gerak,
Kalau malas gerak untuk melakukan sesuatu, perubahan, pergerakan, apapun itu sebenarnya adalah salah satu kayak di hisap habis-habisan.